Richard merupakan seorang transmigrator yang menjadi pelapor aristokrat pertama di dunia lain. Kala itu, penduduk asli menyerbu negara dari depan. Sementara ada seseorang bangsawan dengan niatan buruk menjalankan rencananya di balik layar. Richard cuma punya beberapa hal yang bisa diandalkan. Salah satunya ialah yang disebut sebagai The Lord System, menciptakan perbatasan untuk membangun kastil dan mencari para dwarf untuk membeli equipment ciptaan mereka. Dan masih banyak lagi seperti Bearman, Minotaur, dan Goblin. Bermacam-macam jenis musuh. Satu persatu mereka terus menyerang. Kita akan mengunjungi kota Sauron, di mana banyak orang melewati jalan ini untuk masuk ke kota perbatasan. Tiba-tiba MC mengatakan, "Akhirnya aku tiba di kota Sauron." Dan kini dia sedang melakukan pemeriksaan agar dapat melewati kota Sauron. Tiba-tiba MC mengeluarkan sebuah medali simbol kerajaan. MC menceritakan awal mula dia terkirim di dunia ini dan masuk ke tubuh seseorang. Saat dia tersadar yang ternyata pemilik tubuh asli ini adalah anak dari luar nikah. Jadi keluarga besar Orlando lah yang merawat dia sampai besar. MC mengatakan dalam dirinya, "Aku melarikan diri dan pergi ke sini dikarenakan berbagai alasan." Dan kita melihat sang penjaga terkejut melihat simbol dari kerajaan, dan dia mempersilahkan MC kita untuk lewat. Dan inilah titik awal kehidupan baruku, Record of the Mighty Lord System. Kita beralih ke suatu kerajaan yang cukup megah, di mana raja sedang membacakan surat dan sambil memberitahu MC terkait permasalahan yang akan disampaikan. Oh iya, untuk saat ini kita belum tahu nama MC kita. Jadi, sementara waktu kita memanggil dia MC terlebih dahulu. Sang raja mengatakan, "Aku punya kabar buruk untukmu. Ayahmu Kelvin Orlando meninggal minggu yang lalu." Kita akan diperkenalkan nama asli sang raja yang bernama Sauron, merupakan pemilik sekaligus kota Sauron. Raja Sauron mengatakan, "Penerus baru keluarga Orlando adalah saudara tirimu, Arsene Wenger Orlando. Dia sudah menganggapmu sebagai saudara tirimu." MC berkata, "Jadi apa yang Anda inginkan dari saya?" Dan kini kita mengetahui nama asli MC yang bernama Richard Orlando. Dia adalah anak di luar nikah, merupakan ayah angkat Kelvin. Raja Sauron berkata, "Aku mau menghilangkan nama belakang Orlandomu itu. Jika kau setuju, Wenger akan bersedia memberikanmu 500 koin emas untuk mendukung perluasan wilayahmu sendiri." Richard mengatakan dalam dirinya, "Bagus, dengan adanya uang koin ini, aku dapat melakukan apapun yang ku mau dan melanjutkan kehidupan baruku." Raja Sauron berkata, "Sepertinya kita telah mencapai kesepakatan." Tiba-tiba Richard berubah pikiran, mengatakan, "Nama Orlando adalah nama silsilah keluargaku yang membawa kemuliaan bagiku, dan kemuliaan yang diberikan bahkan tak terhitung jumlahnya. Itu adalah hal paling berharga yang ayahku tinggalkan untukku." Raja Sauron berkata, "Apakah kamu tidak setuju?" Richard menjawab, "Berikan aku uang yang lebih banyak." Raja Sauron sangat terkejut mendengar perkataan Richard. Seolah raja agak sedikit ragu-ragu dengan pilihannya, yang mengatakan, "Baiklah, aku akan meminjamkanmu 1000 koin emas tanpa bunga. Akan tetapi, kau harus membeli barang itu dari kotaku." Richard menjawab,
Baiklah, kita sepakat. Aku dengar ada sekelompok budak barbarian di dataran tinggi. Sekarang dia berada di Kolosium. Raja Solun menjawab, menggunakan budak sebagai pasukan itu ide yang bagus. Tapi, apakah kau yakin ingin menghabiskan 1000 koin emas untuk membeli sekelompok budak barbarian yang terbilang sulit diatur? Aku hanya mengingatkan dirimu bahwa sekelompok barbarian itu terkenal dengan keberaniannya dan juga ketidaktaatannya pada pemiliknya. Jadi, jangan berharap mereka akan patuh kepadamu. Richard menjawab, alasan itulah aku ingin sekali pergi ke sana. Raja Solun memerintahkan bawahannya berkata, kau siapkan 20 koin emas tiap orang dan bawakan total 50 orang budak Kolosium dan antarkan dia ke sana. Richard mengatakan dalam dirinya, berkata, bagus, langkah pertama telah berhasil dilakukan. Kini, Richard sedang menutup koin emasnya dan bersiap untuk pergi ke Kolosium. Bawahannya mengatakan, maaf tuan, saya akan membawa Anda ke tempat Kolosium Star. Raja Solun mengatakan pada dirinya, anak ini bukanlah orang biasa. Kita akan beralih ke suatu tempat di mana kita sedang dalam perjalanan menuju Kolosium, menaiki kereta kuda sambil melihat pemandangan kota di sekitarnya. Dan kini Richard sedang bersinandung selama di perjalanan. Sang penjaga tiba-tiba ingin mengatakan, bilang, maaf tuan, saya ingin bertanya, lagu apa yang sedang Anda nyanyikan barusan? Richard menjawab, gak apa-apa, lagu ini sebenarnya berasal dari daerah kampung halamanku. Pada saat itu, Richard mengingat kejadian di masa lalunya, menceritakan, ketika pemilik tubuh asli ini turun ke jalan untuk bekerja sebagai pencuri di jalanan dan dipukuli sampai mati. Tanpa sadar, diriku tiba-tiba masuk ke tubuh seseorang dan mengambil alih tubuh orang ini. Tiba-tiba, diriku mendapatkan kekuatan sebuah sistem. Richard sangat terkejut yang ternyata sistem itu dapat berbicara dengan sebutan tuan. Sistem tersebut menyuruh tuannya untuk mempelajari seni bela diri dan memberi misi untuk berlatih bertarung hari demi hari. Richard mengatakan, awalnya aku ingin sekali menjadi kesatria, tapi tidak disangka Patua Kelvin itu sudah wafat. Namun, nama keluarga Orlando membawakan kemuliaan dan sejarah yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang diwariskan kepadaku yang merupakan anak di luar nikah. Untungnya, aku mendapatkan izin untuk membantu perluasan wilayah. Jadi, aku melarikan diri dan pergi ke kota ini. Kalau tidak, aku akan dicabik-cabik oleh keluarga Orlando itu. Dan kita diperlihatkan di mana mereka sudah sampai di tempat Kolosium. Ada seseorang penjaga Kolosium yang sudah siap menyambut kedatangan bangsawan. Bawahan raja berkata, Tuan Richard, kita sudah sampai. Richard sedang berbincang dengan seseorang pemilik Kolosium yang mengatakan, aku dengar-dengar Anda memiliki sekelompok budak barbarian di dataran tinggi di sini. Penjaga Kolosium berkata, iya, itu benar. Anda siapa ya? Richard menjawab, saya merupakan bangsawan. Apakah Anda bersedia menjual semua budak itu kepadaku dan membantu saya dalam membentuk pasukan? Nantinya akan digunakan untuk memperluas wilayah saya. Penjaga Kolosium mengatakan, jadi itu sebabnya Anda datang ke sini. Saya pikir Anda ingin menonton pertandingan gladiator. Penjaga Kolosium mempersilahkan untuk menunjukkan arah kepada Richard untuk diperlihatkan budak yang akan dia beli. Ternyata banyak sekali bermacam-macam ras yang ada di Kolosium. Penjaga Kolosium berkata, jangan salahkan saya.
Apabila saya tidak memberitahu Anda tentang hal ini, mereka telah menyingkirkan semua orang-orang yang dia lawan dan menjatuhkan semua petarung dengan satu pukulan. Kami harus membayar mahal untuk semua biaya medis. Tapi kalau dilihat-lihat, tubuh Anda terbilang cukup kecil. Jika Anda ingin memimpin orang-orang ini, kemungkinan mereka akan menghajar Anda dan melarikan diri dalam beberapa hari. Richard menjawab, sungguh menarik. Para monster yang ada di penjara berkata, ada daging kecil empuk di sini. Kamu sebentar lagi akan jadi mangsaku. Sang penjaga Kolosium menunjukkan sel penjara yang ada di sana, mengatakan, bahkan barbarian itu bisa menghabisi semua buaya dan mengambil dagingnya untuk dimakan. Richard menjawab, jadi mereka bisa mencari makan sendiri ya? Itu bagus. Mungkin kalau aku menghajar mereka, pasti mereka akan mematuhiku. Penjaga Kolosium mengatakan, sebaiknya jangan gegabah Tuan. Mereka bahkan bisa membunuh beruang hutan dengan 2 atau 3 pukulan. Mereka bisa dibilang bukan seperti manusia. Penjaga Kolosium mengatakan dalam dirinya, apakah bangsawan ini sudah gila? Richard menjawab, tidak masalah. Malah sebaliknya, semakin kuat orang barbarian yang ada di sini, semakin tinggi pula ekspektasiku ke mereka. Terlebih lagi, aku memiliki kartu traf dari kekuatan sistem ini. Ini merupakan hasil dari latihan selama 3 tahun penuh. Dan hari ini, aku akhirnya bisa memamerkan kemampuanku. Richard berkata, halo orang-orang dataran tinggi. Mulai saat ini, kalian semua telah dibeli olehku dari bangsawan Solun. Tapi, aku merasa tidak ada di antara kalian di sini yang ingin menjadi budak. Mengapa kalian tidak bergulat denganku? Dan jika kalian menang, kalian semua akan dibebaskan. Jika kalian kalah, kalian semua harus mematuhiku. Tiba-tiba ada seseorang budak maju ke depan, berkata, ini sih sudah keahlian kami tahu. Jadi jangan menangis jika kau kalah. Namaku adalah Russell, seorang barbarian tinggal di dataran tinggi. Dan Richard memperkenalkan namanya. Namaku Richard Pompayan. Penjaga Kolosium berkata, kenapa Tuan bangsawan sedang bergulat dengan orang barbarian? Tunggu, bukankah orang itu bernama Russell? Dia adalah salah satu terkuat di antara semua barbarian. Dia sudah banyak membunuh para budak yang ada di sini. Tuan Richard dalam masalah. Sebaiknya Anda mempertimbangkan dia. Tolong, bujuklah dia secepatnya. Bawahan raja menjawab, saya di sini hanya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh sang raja. Tanggung jawab saya di sini hanya mengantar Tuan Richard ke arena pertarungan. Jadi, saya tidak punya hak untuk ikut campur. Saya melakukan ini demi Tuan Richard. Sang penjaga Kolosium mengatakan dalam dirinya, aku telah bekerja keras selama separuh hidupku untuk bisa mencapai posisi ini. Jika bangsawan ini mati di arenaku, maka hidupku bakal hancur. Tiba-tiba, barbarian dibuat tertawa seolah mengejek Richard. Nampak terlihat lemah di mata mereka, berkata, ya ampun, lihat bocah itu. Dia ingin bertarung dengan Russell. Hei Russell, jangan sampai kau menggunakan kekuatan penuh. Sedikit-sedikitlah bermain dengannya. Bocah bangsawan itu lebih baik dilemparkan saja sampai pingsan. Gunakanlah satu gerakan. Russell, bersikaplah lembut padanya, agar bangsawan itu tidak mudah mati. Russell berkata, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu bocah. Tiba-tiba, Russell bersiap menyerang Richard dan menghantam tubuh Richard ke tanah. Russell mengatakan, aku kira kau mampu mengalahkanku. Itulah akibatnya berani-beraninya melawanku. Kamu tak akan pernah berhasil melawanku. Teman-teman Russell berkata, hei Russell, apa kau ingin menghancurkan tempat ini? Bangsawan ini mungkin tidak akan selamat, ya kan? Penjaga Kolosium mengatakan, seseorang, tolong.
Ini gawat, arenaku sebentar lagi akan dihancurkan. Dan kini, Richard mulai bangkit dari tidurnya sambil menangkap kaki Russell. Russell dan sang penjaga Kolosium terkejut mengatakan, "Apa? Dia bangun?" Richard mengatakan, "Aku bakal khawatir kepadamu nantinya jika aku akan memberitahumu bahwa aku akan menindasmu. Jadi, tidak apa-apa kan membiarkanku menyerang duluan." Richard pun bersiap mengempalkan tangannya untuk menyerang balik. Russell dibuat terkejut sambil bertanya, "Kau, bagaimana bisa kau baik-baik saja?" Russell mengatakan dalam dirinya, bilang, "Aku jelas tidak ingin menyerah begitu saja." Tiba-tiba, Richard mendapatkan notifikasi sistem memberitahukan bahwa kekuatan telah dipasang. Dan kita melihat pancaran kekuatan besar yang menyelimuti di tubuhnya. Richard mengatakan dalam dirinya, bilang, "Aku telah menggunakan Lord System untuk melatih tubuhku selama bertahun-tahun. Mana mungkin aku dikalahkan oleh orang seperti dia?" Richard melakukan mengintimidasi kepada Russell, berkata, "Ayo, kita lanjutkan. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini." Russell menjawab, "Dasar sialan, mati kau." Richard bersiap menyerang balik sambil mengatakan, "Kali ini aku yang menang." Russell di sini dibuat bingung, mengatakan, "Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Apa sebenarnya yang baru saja kau lakukan? Aku ingin pertandingan ini diulang sekali lagi." Richard menjawab, "Oh, sepertinya kau belum menyerah. Baiklah, ayo kita lakukan sekali lagi." Teman-teman Russell dibuat heran, mengatakan, "Apa yang terjadi tadi barusan? Lihat, bagaimana bisa dia mengalahkan Russell?" Kita melihat Russell sedang dibanting oleh Richard terus-menerus sampai babak belur. Richard mengatakan, "Apakah kau tidak ingin mengakui kekalahanmu sekarang?" Russell tiba-tiba menjawab, "Aku ingin tanding ulang. Aku masih bisa bertarung." Dan kita melihat teman Russell mengatakan, "Russell, menyerah saja. Kamu telah dikalahkan 10 kali." Russell menjawab, "Apa? 10 kali?" Tiba-tiba ada sosok perempuan bertanduk ingin melawan Richard, mengatakan, "Cukup, hentikan. Biar aku saja yang akan melawannya." Orang-orang barbarian berkata, "Itu kan sang pemimpin.